Seperti yang sudah kita duga, tidak semudah itu Tawan ketahuan. Saat akan keluar memeriksa, telepon ayah Ayla berbunyi dan dia pun keluar. Tawan pun dengan aman bisa masuk. Katu sudah mengerti, dia pun langsung keluar. Ayla dan Tawan pun langsung memadu kasih seperti malam-malam sebelumnya. Di pagi hari, pihak agensi Ayla ke rumah, meminta kepada ayah Ayla agar Ayla bisa bekerja kembali karena banyak jadwal Ayla yang harus dijadwalkan ulang. Ditambah penggemar dan reporter banyak yang menanyakan akan keberadaan Ayla. Pihak agensi pun terus meyakinkan ayahnya itu. Ayah Ayla pun akhirnya mengizinkan kembali Ayla untuk bekerja karena dia pun tidak ingin menghancurkan mimpi anaknya itu yang sudah susah payah Ayla bangun. Ayla pun akan diawasi 24 jam oleh tim pengawal barunya dan dia tidak ingin mendengar Ayla masih berhubungan lagi dengan Tawan. Bila itu terjadi, ayahnya akan menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Ayla pun harus memilih. Apa dia harus mempertahankan cinta tanpa masa depan atau mimpi yang Ayla bangun dengan tangannya sendiri? Mike, saudara tiri Tawan, dia merencanakan sesuatu dan ternyata dialah yang menyuruh orang untuk menembak Tuan Tanah, ayah Ayla. Tapi untungnya rencana itu pun gagal, Tuan Tanah bisa selamat dan sebelumnya juga dia sudah dapat ancaman. Percobaan pembunuhan itu sampai ke tangan Tawan dan Tawan pun tahu itu adalah sebuah peringatan karena sebentar lagi akan ada sebuah penawaran tender besar dan perusahaan Tuan Tanah akan ikut bersaing. Tawan pun meminta Tifon untuk memberitahu pengawal Ayla untuk meningkatkan kewaspadaan mereka dan mereka siap untuk membantu. Seperti biasa, malam tiba, Tawan berada di kamar Ayla dan Tawan sangat mengkhawatirkan Ayla. Dia pun meminta Ayla untuk berperilaku baik, jangan sembunyi-sembunyi dan harus mendengarkan para pengawal. Dan Ayla pun berjanji akan baik-baik saja dan mendengarkannya. Tiba-tiba ayah Ayla masuk dan melihat Tawan ada di sana. Ayahnya sangat marah dan meminta Tawan untuk keluar. Pengawal tidak berani menyentuh Tawan dan Ayla melawan ayahnya, dia ingin tetap bersama Tawan. Tuan Tanah semakin marah meminta pengawal untuk menjauhkan Ayla dari Tawan. Ayla memberontak dan terus melawan. Melihat kekasihnya tersakiti, Tawan pun langsung menghajar pengawal itu dan dia bilang untuk jangan berani-berani menyentuh gadisku. Tawan pun langsung menanyakan keadaan Ayla. Tuan Tanah langsung meraih tangan Ayla dan bilang kepada Tawan kalau dia anak saya dan meminta Tawan untuk menjauhinya. Tuan Tanah pun meminta pengawal untuk membawa Tawan keluar dari rumahnya atau dia akan memecat seluruh perusahaan. Tawan pun akhirnya tidak melawan, dibawa keluar karena dia tidak ingin menghancurkan perusahaan pengawal temannya itu. Dengan berat Tawan terus menggenggam tangan Ayla dan Tuan Tanah pun memisahkan genggaman tangan itu. Ayla terus menangis. Tuan Tanah sangat kecewa kepada Ayla. Ayla begitu mencintai Tawan sampai-sampai lupa pada ayahnya yang merasa tersakiti. Dan bila Ayla ingin membencinya, dia sudah tidak peduli. Dia sangat marah dan Ayla pun kembali tidak boleh keluar dari rumah itu dan membatalkan semua pekerjaan Ayla. Ayahnya bertanya bagaimana Ayla bisa menghubungi Tawan. Dia mencari. Ayla sempat mencegah tapi akhirnya ayahnya bisa menemukan handphone yang Tawan berikan. Ayahnya benar-benar sangat kecewa. Ayla terus menangis karena sekarang dia akan benar-benar susah untuk bertemu dengan Tawan. Tawan juga meluapkan semua kekesalannya dan mungkin inilah ujian cinta yang sebenarnya untuk mereka. Pengawalan untuk Ayla semakin diperketat, namun betapa terkejutnya Tawan melihat Ayla di kantornya. Ayla langsung berlari memeluk Tawan. Ayla dengan senang mencium pipi Tawan. Shanya pun menghentikan dunia milik berdua mereka, karena ada mereka juga di sana. Tifon pun bertanya, apa Tawan tidak penasaran bagaimana Ayla bisa keluar? Dan Ayla pun bilang, dia melarikan diri untuk menemui Tawan. Ayla menuruni balkon sama seperti yang Tawan lakukan. Dan Ayla pun dibantu oleh para pengawalnya. Ayla meminta kepada Tawan untuk membawanya ke suatu tempat yang jauh. Tempat di mana ayahnya tidak dapat menemukan mereka. Dan Tawan pun mengajak Ayla pergi. Itu buat ketiga anak buahnya Tawan khawatir. Dengan keputusan bosnya itu, Tawan pun akan mengajak Ayla jalan-jalan untuk beberapa hari. Lalu dia akan membawanya pulang dan meminta anak buahnya untuk menemukan cara untuk memberitahu Tuan Tanah. Dan Ayla akan aman. Tawan membawa Ayla ke kamarnya untuk berkemas.
ruangan yang seperti matahari yang dikelilingi oleh bulan. Dan jangan bilang itu seperti Ayla, dan itu memang terinspirasi dari Ayla. Ayla mencium kedua pipi Tawan dan dibalas dengan ciuman Tawan. Ayla pun bertanya pada Tawan apakah mereka benar-benar tidak bisa kabur berdua saja, dan itu memang tidak mungkin. Tawan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi cintanya kepada Ayla tidak akan pernah berubah. Dan apakah Ayla percaya? Dan Ayla pun percaya, dan dia akan menjadi satu-satunya gadis Tawan, dan mereka pun tidak akan pernah melepaskan tangan satu sama lain. Ayla bertanya kemana Tawan akan membawanya. Tawan pun bertanya Ayla ingin pergi kemana. Ayla hanya ingin berbaring di tempat tidur bersama Tawan sepanjang hari. Walaupun itu sedikit malas, dan Tawan pun menggoda Ayla. Jangan hanya bermalas-malasan, ayo kita lakukan sesuatu, dan mereka pun saling menggoda. Tawan sudah melihat dunia Ayla, kini Tawan memperlihatkan bagaimana dunianya dan mengajarkan semuanya pada Ayla, dari mulai bela diri hingga cara menembak. Mereka pun bermain permainan. Tawan hanya bersama Ayla dan diserang oleh beberapa anak buahnya. Namun Tawan mampu menembak semuanya dan menang. Ayla pun sangat senang. Ayla juga sudah bisa menguasai sedikit bela diri dan mulai mahir dalam menembak. Tawan ingin agar Ayla bisa menjaga dirinya sendiri di saat dia tidak ada di sampingnya. Tawan pun mengajak Ayla kembali berkemah, menghabiskan waktu hanya berdua saja. Masa-masa yang mungkin akan sulit mereka nanti dapatkan, keromantisan yang hanya milik mereka saja. Di tengah kebersamaan itu, Tawan masih sempat mengawasi keselamatan ayah Ayla, dan ketiga anak buahnya melaporkan semuanya, dan mereka yakin Tuan Tanah dan timnya pasti bisa mengatasinya. Tapi yang mereka takutkan adalah keselamatan Ayla, dan Tawan pun tahu karena saat ini Ayla sedang menjadi pusat perhatian, dan mereka pun harus memperketat penyelidikan dan juga pengamanan. Dalam beberapa hari ke depan mereka menghabiskan waktu berdua. Di pagi hari Tawan membangunkan Ayla, namun Ayla tak mau bangun. Walau Tawan adalah matahari terbit pagi, Ayla akan menjadi bulan yang tidur sepanjang malam. Ayla benar-benar ingin bermalas-malasan di tempat tidur. Tawan terus coba membangunkan Ayla dengan godaannya. Ayla pun bilang, coba saja cium aku atau apapun yang Tawan mau. Anggap saja Ayla sedang mengigau. Tawan terus menghujani Ayla dengan ciuman. Akhirnya Ayla pun terbangun. Dan Tawan pun berencana akan mengajak Ayla berkencan. Tanpa pikir panjang, Ayla pun dengan senang hati mau. Tawan pun mengajak Ayla berkencan di taman hiburan, dan segala macam wahana permainan pun mereka coba. Ayla benar-benar sangat bahagia. Ayla sangat ingin memamerkan Tawan pada dunia, dan biar semua tahu Tawan adalah miliknya. Tawan pun bertanya apakah dia sehebat itu, sehingga Ayla ingin memamerkannya. Karena Tawan hanyalah anak dari istri kedua. Tawan pun bercerita akan kisah hidupnya. Ibunya adalah istri ayah yang lain. Tidak lama setelah Tawan lahir, ibunya sakit dan meninggal dunia, meninggalkannya sendiri di rumah besar itu, rumah yang tak pernah terasa seperti rumah. Istri pertama ayahnya dan saudara tirinya membenci Tawan. Walau ayahnya terus berusaha untuk membuat mereka akur, tapi di rumah itu Tawan selalu diganggu oleh saudara tirinya, hingga batas kesabaran Tawan pun habis. Ditambah kamarnya yang diacak-acak Meg, dan itu semakin buat Tawan marah dan menghajar saudara tirinya itu. Ibu tirinya tidak terima dan sangat marah pada Tawan. Di sini ayahnya seperti kurang power dalam melindungi Tawan. Ibu tirinya tidak ingin menerima Tawan lagi, apalagi dia anak istri kedua, anak simpanan yang masih untung dia masih mengizinkannya. Ayahnya membesarkannya di rumah itu. Dia pun ingin suaminya itu mengusir Tawan, mengirim Tawan ke negara lain yang jauh. Dia tidak ingin melihat Tawan lagi, dan Tawan pun mau dia akan pergi dan tak akan kembali lagi. Dan akhirnya Tawan pun tinggal bersama bibi dan pamannya di Hong Kong. Dia beruntung, mereka mencintainya dan mengangkatnya sebagai anak karena mereka tidak mempunyai anak. Tawan pun memakai nama belakang mereka. Dan setelah mereka meninggal, Tawan kembali ke Thailand dengan hidup barunya. Mendengar cerita Tawan, Ayla sangat bangga pada Tawan dan menghibur Tawan. Ayla mengecup pipi Tawan. Tawan pun melihat-lihat, takut ada yang melihat. Ayla terus dengan gemas mencium Tawan. Malam pun tiba.
Malam terakhir mereka bersama, malam yang tak boleh mereka sia-siakan untuk melepas hasrat kerinduan mereka nanti. Keromantisan pun kembali tercipta. Di pagi hari, Tawan seperti biasa menyiapkan sarapan untuk Ayla. Ayla tidak ingin pulang, namun Tawan harus menepati janjinya untuk memulangkan Ayla dan meminta Ayla untuk jangan menuruni balkon lagi. Ayla pun berharap ayahnya agar segera melunak. Chanya bertanya di mana bosnya sekarang dan meminta bosnya untuk memeriksa pesannya. Tawan pun langsung memeriksanya dan kebersamaan Tawan dan Ayla ada yang merekam saat mereka di taman hiburan, dan saat ini banyak wartawan berada di luar rumah Ayla dan itu buat Ayla dan Tawan saling pandang, dan kini mereka harus menghadapi masalah baru lagi. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Dan mampukah mereka menyelesaikan masalah ini tanpa harus merusak karir Ayla?